Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayi Siswari Aprilia, NIM 20107010119, Prodi Akuntansi, Universitas Aisyah Yogyakarta, mata kuliah Islam dan Ipteks yang diampu oleh Dr. M. Nurdin Zudi, STHI, MSI. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya tentang materi sains, agama, dan Tuhan. Sains dan agama di abad pertengahan. Setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan kuno seperti Babilonia, Mesir, Yunani, Romawi, Persia, dan lain-lain, kekuatan agama kembali muncul dalam bentuk yang agama-agama baru itu dibawa oleh para nabi berdasarkan pesan agama-agama baru itu dibawa oleh para nabi berdasarkan pesan wahyu dari Tuhan. Di Eropa, selama abad pertengahan, agama Kristen berkembang menjadi kekuasaan absolut di bawah gereja. Hal ini mengakibatkan sejarah Kristen Eropa memang pernah mengalami Dark Ages, sebuah masa kegelapan dari abad ketiga sampai abad ke-14. Segala kegiatan yang berspektif sains sepanjang bertentangan dengan dogma gereja didakwah menyebarkan bidat sehingga harus dihukum. Galileo Galilei, seorang ilmuwan Eropa abad pertengahan, merupakan salah satu korban dari hukum ini. Akan tetapi, hal ini tidak terjadi di dunia Islam. Pada abad pertengahan itu, para ilmuwan Muslim justru sangat leluasa mengeksplorasi filsafat dan ilmu pengetahuan tanpa harus bertentangan dengan agama. Diskurs, literasi, riset, dan penemuan-penemuan baru justru berkembang sangat pesat di dunia Islam selama abad pertengahan. Hal ini sangat didukung oleh motivasi keagamaan, dukungan penguasa Muslim, keterbukaan, dan perdagangan. Renaissance dan reformasi gereja. Sains memiliki cara pandang yang unik terhadap alam semesta, menawarkan narasi logis dan empiris tentang alam semesta. Di dalam Al-Quran bahkan ditegaskan bahwa sains, kaum pengetahuan, bisa menuntun orang-orang yang beriman menemukan Tuhan. Hubungan Islam dan sains itu diadaptasi oleh gereja semenjak kemunculan gerakan Renaissance di Eropa sebagai bagian dari reformasi gereja. Pada era ini, hendak untuk memahami Tuhan menjadikan agama menjadi pendorong utama semua usaha perolehan sains. Agama dan pertumbuhan awal sains. Pertumbuhan sains melibatkan infrastruktur dan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, dalam sejarah sains, entitas yang memungkinkan melakukan hal itu ialah institusi negara dan agama. Hal ini bisa dilihat bahwa hampir semua penemuan besar sains di awal perkembangannya memang berasal dari lingkaran elit agama. Ilmuwan agama atau pendeta ilmuwan seperti Ibnu Rushd, Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Gregory Mendel, Kopernikus, Roger Bacon, dan lain-lain. Sistem pendidikan sekolah dan universitas di seluruh dunia pada mulanya berdiri dan berkembang untuk kepentingan agama. Hubungan agama dan sains pada zaman itu memposisikan sains untuk memperkuat dogma-dogma agama. Ketika kitab suci mengatakan bahwa Tuhan menciptakan alam, maka sains bekerja untuk membuktikan betapa sempurnanya hukum yang mengatur alam. Agama dan perkembangan sains mutakhir. Memahami penjelasan sains yang semakin logis, masyarakat manusia semakin akomodatif terhadap logika sains yang mengedepankan akal manusia, sehingga sains akan menjadi agama baru. Seharusnya segala sesuatu harus bisa dijelaskan dengan akal, dua rasional, logis, empiris. Ketika sains semakin maju, lambat laun manusia mulai menyadari bahwa sains tidak hanya bisa menjelaskan sebagai fenomena alam, melainkan seharusnya bisa digunakan untuk menjelaskan seluruh fenomena alam. Pada masa kini, sains sedemikian kuat sehingga agama butuh mendapatkan dukungan sains agar bisa diterima masyarakat. Maka banyak agamawan berusaha menunjukkan bahwa agama mereka benar karena apa yang dikatakan agama ternyata cocok dengan temuan sains. Ilmu mekanika kuantum menunjukkan bahwa materi, ruang, waktu,
dan hukum alam seperti yang kita alami ini bisa muncul spontan tanpa campur tangan siapapun dari kekosongan mutlak. Big Bang yang menciptakan semesta dan hukum alamnya muncul begitu saja dari ketiadaan. Kosmologi menjelaskan bahwa awal semesta bisa dirunut ulang pada sebuah Big Bang titik bergunung, bukti dari pergerakan bintang, galaksi dan sebaran radiasi atom semesta mendukung peristiwa Big Bang tersebut. Ilmu fisika nuklir menjelaskan bahwa kompleksitas beragam atom di semesta ini pada awalnya berasal dari atom hidrogen yang sederhana. Gravitasi dan beragam gaya semesta mengolah hidrogen tersebut dalam rangkaian evolusi yang melibatkan reaksi nuklir dalam bintang untuk berkembang menjadi beragam yang ada di alam. Ilmu biologi menjelaskan bahwa semua kompleksitas makhluk hidup di bumi ini tercipta melalui proses evolusi yang panjang. Evolusi biologi ini mendapat dukungan dari berbagai fakta arkeologi, analisis DNA, dan bahkan simulasi seleksi alam yang dapat dilakukan manusia meniru evolusi alam. Semuanya bisa dijelaskan oleh sains saja, tanpa agama. Stephen Hawking bahkan menyatakan Tuhan tak diperlukan dalam menciptakan semesta. Akibatnya, gambaran Tuhan dalam agama-agama kuno yang secara aktif menciptakan dunia dengan tangannya sendiri menciptakan manusia, melibatkan diri melalui mukjizat dalam berbagai peristiwa dunia dan menjanjikan surga dan neraka menjadi tidak relevan dan tergusur oleh sains. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.